wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Eka Puspita Dewi, mahasiswa PPG Bimbingan Konseling UPI Angkatan 1. Hari ini saya akan melakukan simulasi tentang konseling individual ya di bidang akademik. Nah, untuk hari ini saya akan menggunakan metode atau pendekatan kognitif behavioral therapy ya di bidang layanan akademik. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Fahri atas kedatangannya ke ruang WK. Dan alhamdulillah kamu juga masih bisa datang ke sini ya. Iya, Bu. Dengan kondisi kamu yang susah untuk datang ke sekolah nih. Oke. Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang lagi baik-baik aja. Alhamdulillah, iya. Nah, sebelum mulai ke proses konseling individu, kita berdoa dulu ya. Silakan coba kamu pimpin doa. Oke. Sebelum saya mulai proses konseling pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa. Ya, alhamdulillah. Gimana kabar orang tua kamu, Fahri? Alhamdulillah kamu sekarang lagi baik-baik aja, tapi ya seperti biasa saya memang lagi sering diomelin juga kan karena orang tua saya kan juga tahu kalau saya sering absen pelajaran gitu sih. Ya, oke. Ini pertemuan kita yang kedua ya, Fahri ya? Iya, betul. Iya, yang pertama kan sudah pernah dibahas juga nih tentang kondisi kamu. Nah, sekarang yang kedua, Ibu mau tahu lagi nih kondisi sebelumnya. Karena kan memang Ibu dapat laporan nih dari beberapa guru mata pelajaran dan wali kelas kamu juga ya, bahwa kamu tuh ya adalah masalah di bidang akademiknya gitu. Oke. Nah, tujuan konseling ini adalah untuk menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan yang sedang kamu alami, dan juga Ibu mau memberikan semacam teknik gitu ya agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan kamu. Seperti itu ya, Fahri ya. Oke, baik. Apakah kamu sudah siap untuk mengikuti tahapan konseling ini? Insya Allah siap. Oke. Dulu kamu sudah nyaman, Fahri? Alhamdulillah sudah. Sudah nyaman ya. Ibu akan menyampaikan dulu nih tentang asas kerahasiaan ya dalam konseling individu ini. Jadi ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana hanya Ibu dan Fahri yang tahu ya. Jika cuma berdua doang nih, nggak ada orang lain yang tahu lagi. Dan yang kedua, Fahri silakan mengungkapkan isi hati Fahri gitu ya, isi hati kamu. Jangan sampai kamu merasa takut nih, terbuka aja gitu, biasa aja ya, agar kamu tuh lebih leluasa dalam mengungkapkan permasalahan kamu, seperti itu ya. Oke, sudah siap Fahri? Siap, Bu. Oke ya. Nah, intinya adalah dari permasalahan yang sudah kamu hadapi ya pada kita ketemu gitu di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita bahas lagi apa yang sedang kamu alami saat ini gitu ya. Permasalahan apa yang sedang kamu alami sehingga membuat kamu itu belum ada perubahan dari segi sesi konseling pertama atau yang kedua. Ini Ibu mau tahu nih permasalahannya apa. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, karena kuliah saya yang memang jarang untuk pelajaran, jadi saya harus sampai dipanggil ke sekolah. Iya, apa kan? Terima kasih sudah hadir ke sekolah ya Pak ya. Terima kasih Bu. Dan sebenarnya masalah yang sekarang sedang saya alami itu, mungkin saya merasa kurang nyaman Bu, kurang nyaman sama lingkungan saya di sekolah. Jadi saya lebih lebih nyaman kalau misalkan saya kayak contohnya saya main HP ya, main game online sih, bukan game online, atau nonton video, nonton film sampai larut malam, dan akhirnya saya pun baru bangun tidur di selang-selang waktu zuhur. Jadi itu sih Bu, salah satu alasan saya kenapa saya nggak ikut, karena saya pun kalau pagi itu ya saya masih tidur. Jadi saya bangun tuh jam 12 dan emang itu sudah dikasih satu pelajaran lagi Bu. Gitu, oke. Ya, saya kaget ya gitu dengar kamu tidurnya larut malam jam 2 ya. Iya, Bu. Terus jam 12 baru bangun. Tapi kamu salat subuh? Kalau sholat subuh sih, sholat subuh alhamdulillah, tapi setelah itu saya langsung tidur karena saya tidurnya karena gak nyaman sama lingkungan. Jadi saya lebih bodo amat sama sekolah. Iya, akhirnya kan efeknya ke penugasan, ya kan, tugas-tugas kamu banyak yang kurang, bahkan ada nilai juga yang nol gitu kan ya Fahri. Nah, Ibu mau tanya nih, kenapa kamu bisa tidur sampai larut malam itu,
terus malah lebih asik main games, apakah kamu tidak ada rasa tanggung jawab gitu ya, bahwa besok tuh saya harus sekolah loh gitu. Gitu. Kalau untuk rasa saya ingin sekolah itu sejujurnya sekarang lagi turun banget itu, dalam artian saya karena faktor lingkungan yang saya gak nyaman juga, jadi saya lebih memilih untuk ya udah saya mau beraktivitas di saat malam hari, mulai pagi sampai siang saya lebih baik untuk tidur. Itu sih Bu, kalau untuk rasa tanggung jawab bagi saya lagi gak ada motivasi untuk melakukan hal itu sih Bu. Apa karena rasa kurang nyaman itu karena faktor pembelajaran daring ini Pak Hari? Iya. Mungkin ya Bu, salah satu faktornya Bu, saya merasa kalau daring kurang efektif juga, kurang masuk ke otak saya, dan juga lingkungan saya di kelas saya ngerasa saya nggak punya teman juga, jadi saya lebih ke gak peduli sih Bu intinya sama pelajaran-pelajaran. Oke, ya baik ya. Ibu memahami apa yang sedang kamu alami Fahri ya, kondisinya Ibu sedih ya mendengar apa yang kamu sampaikan, tapi Ibu harus membantu gitu ya, membantu kamu agar kamu bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah dalam bidang akademik gitu ya. Nah sekarang Fahri, ketika kamu ingin ketika kamu sedang bermain game, apakah kamu ada pikiran bahwa aduh ini tugas lebih penting nih gitu kan daripada saya main games? Ada nggak rasa terpikir ke arah sana? Sebenarnya untuk rasa terpikir ke arah sana tuh ada banget kayak setiap saya lagi nonton film, main game, sepintas di otak saya tuh kelewat kayak oh iya gue belum ngerjain tugas nih, oh iya sekarang lagi jam pelajaran B nih, jam pelajaran A nih, tapi di saat yang bersamaan juga otak kanan saya lebih memilih untuk ya udah gak usah tidurin, lebih banyak main game aja, gak usah peduli sama sekolah. Kayak ya mungkin karena faktor tekanan juga Bu. Tekanan apa kali? Tekanan kalau bisa saya bilang karena faktor saya gak nyaman, jadi saya merasa tertekan pada diri saya sendiri setiap ada pembelajaran. Oh gitu, iya. Tapi pernah nggak wali kelas kamu menegur kamu dengan WhatsApp atau mentelepon kamu, pernah nggak? Pernah sih Bu, bahkan sering banget, karena wali kelas saya kan juga tipe wali kelas yang memang peduli sama murid-muridnya. Tapi di satu sisi juga saya lebih memilih untuk ya udah saya minta maaf setelah itu selesai, saya tetap gak mau untuk fokus sama pelajaran. Itu sih Bu yang salah dari saya. Ya alhamdulillah ya kamu memiliki wali kelas yang peduli sama kamu ya, yang perhatian sama kamu, harusnya kamu bersyukur gitu. Dan saya pun dapat informasi dari wali kelas gitu, makanya saya merasa bahwa ini Pak harus segera diberikan solusi gitu ya. Nah sekarang yang akan kita selesaikan adalah rasa kurang nyaman kamu ya, sehingga kamu tuh tidak menimbulkan tidak memiliki motivasi gitu ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, apa yang bisa membuat nyaman kembali dalam diri kamu sehingga kamu bisa melakukan pembelajaran daring kembali, sehingga kamu bisa mengerjakan tugas-tugas kembali gitu? Apa yang membuat kamu nyaman? Mungkin motivasi dari mindset saya sendiri ya Bu. Sekarang kan mindset saya lebih ke nggak peduli, saya lebih ke mau bodo amat. Tapi saya pun tahu dalam hati saya kalau itu salah. Tapi saya sekarang emang karena betul-betul lagi lost all the motivation, jadi saya ngerasa ya udah saya udah emang dunia saya sekarang di gadget bukan di pelajaran. Oke, baik. Intinya Fahri itu sedang mengalami fase di mana Fahri itu sedang tidak memiliki motivasi ya. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana peran orang tua? Apakah sejauh ini orang tua kamu ketika kamu bangun siang itu membangunkan kamu gitu ya, bahwa sedang ada sekolah nih ya kan, sedang ada pembelajaran daring, kok kamu masih tidur aja gitu? Bagaimana peran orang tua kamu? Orang tua saya dari awal saya melakukan hal seperti ini pun orang tua saya udah peduli sama saya Bu. Tapi mungkin saya berjalan waktu, orang tua saya pun capek karena nggak ada perubahan dari saya, dan mungkin karena itu sekarang orang tua saya lebih mau cuek aja sama saya, karena kan tanggung jawab semua kan ada di saya. Oke, ya baik. Nah, Ibu mau coba ya, nanti kita komunikasikan dengan orang tua kamu. Ibu mau mencoba untuk menggunakan teknik ya, agar teknik reinforcement positif, agar membuat Fahri itu ada rasa semangat kembali ya. Nanti Ibu mau bekerja sama dengan orang tua, jadi dengan membuat catatan gitu ya. Jadi Fahri
setiap mengikuti pembelajaran daring itu mendapatkan checklist dari orang tua gitu ya. Nanti kalau Fahri tidak mengikuti pembelajaran, Fahri mendapatkan silang dari orang tua. Nah, ketika checklist kamu itu banyak, kamu akan mendapatkan reward. Ya, reward dalam bentuk bisa kamu ditambah uang jajan, bisa kamu dalam akan diberikan sesuatu gitu ya. Tapi itu nanti atas persetujuan orang tua, komitmen orang tua gitu, agar Fahri itu punya semangat gitu ya. Kemarin juga sempat ya katanya Fahri lagi ingin diberikan sesuatu nih, ya kan, katanya lagi pengen jam tangan ya. Cuman karena Fahrinya belajarnya juga kurang gitu ya, kurang semangat, jadi orang tua nggak mau beliin gitu ya. Nah, gimana Fahri? Fahri ingin memiliki jam tangan, berarti kan Fahri harus berusaha dulu gitu ya. Nah, seperti itu yang teknik yang akan Ibu berikan. Kira-kira Fahri setuju atau tidak jika dengan menggunakan teknik seperti itu, reward gitu ya, nanti orang reinforce positif, Fahri nanti akan diberikan reward. Nah, kira-kira setuju nggak Fahri dengan apa yang Ibu ingin terapkan gitu? Untuk sekarang saya sendiri masih belum tahu Ibu, karena saya dengan saya diberikan sesuatu pun saya masih belum yakin kalau motivasi saya buat belajar lagi itu ada lagi. Saya sejujurnya karena sekarang juga masih bingung gimana caranya biar bisa mengembalikan saya yang dulu lagi, yang dulu semangat belajar, nggak kayak sekarang lagi Bu. Iya, Fahri harus bisa gitu, harus semangat. Teman-teman di luar sana banyak yang ingin mengikuti pembelajaran daring ya. Kamu dengan memiliki fasilitas yang telah dimiliki, laptop, handphone, kamu sudah siap. Nah, sedangkan kamu tidak mempergunakannya dengan baik gitu ya. Nah, berarti pertama ya, Fahri harus bisa mengurangi intensitas kamu bermain gamesnya gitu, agar kamu tidak tidur larut malam, agar kamu bisa meminimalisir kebiasaan kamu yang tidak baik gitu ya. Karena yang namanya tidur larut malam pasti efeknya adalah paginya ngantuk, sehingga kamu tidak bisa sekolah gitu ya. Nah, setelah itu kamu juga harus bisa menyemangati diri kamu sendiri ya. Dengan cara apa ya? Tadi kamu ingin memiliki sesuatu, berarti harus bisa nih menyenangkan hati orang tua gitu. Pasti kan orang tua sedih ketika kamu tidak sekolah, ketika kamu tidak mengikuti pembelajaran daring, ketika kamu tidak mengerjakan tugas-tugas, pasti kan orang tua dapat laporan yang kurang baik gitu ya tentang kamu, tentang prestasi belajar kamu. Akhirnya mereka ya berpikir ya buat apa gitu memberikan sesuatu, karena anaknya pun tidak memberikan sesuatu yang yang menyenangkan gitu ya. Nah, makanya Ibu ingin Fahri, ibu sayang sama Fahri gitu ya. Ibu pengen Fahri itu bisa menyelesaikan tahapan-tahapan perkembangan, menyelesaikan masa studi kamu dengan baik gitu. Sayang nih, Fahri sudah kelas 12, sebentar lagi mau lulus kuliah, mau lulus SMA. Semangatnya Fahri harus memiliki rasa tanggung jawab, dimulai dari sekarang gitu ya. Jangan sampai Fahri merasa karena terbawa emosi gitu ya, emosi adalah lagi gak nyaman nih sama keadaan gitu ya. Nah, sekarang apa yang Fahri pikirkan ketika Ibu ingin memberikan semacam treatment seperti itu gitu? Apa yang sedang Fahri pikirkan? Saya pikirkan, saya jujur aja jika diberikan treatment seperti itu senang sih, senang, tapi ya balik kepada diri saya sendiri. Saya harus seperti apa yang Ibu bilang tadi, saya harus bisa menyemangati diri saya juga, karena treatment dari Ibu, dari orang tua saya atau dari siapapun itu pasti nggak akan berpengaruh besar kalau tanpa ada action dari saya sendiri. Ya, oke. Ya, saya senang ya dengar kamu mau melakukan treatment yang akan saya berikan nanti, berkolaborasi dengan orang tua sebagai dukungan sistem ya. Karena biar bagaimanapun di sini Bu Eva sebagai guru BK kamu, para guru-guru di sini itu adalah orang tua kedua ya, setelah orang tua kamu di rumah. Jadi kamu harus bisa menuruti pesan-pesan dari orang tua di rumah dan juga orang tua di sekolah gitu kan. Fahri kan pasti akan menuju masa depan yang cerah. Diawali dari sekarang. Tidak bisa kamu hanyut dalam keadaan yang kamu stuck di sini saja gitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin Fahri menuliskan tugas-tugas apa saja yang belum Fahri kerjakan, dan kamu harus bisa
membuat rencana, karena yang namanya hidup itu penuh dengan rencana. Sama kayak ibu juga setiap mau melakukan sesuatu harus ada rencananya, action plan-nya apa. Nah begitu juga Pak Hari harus bisa mengejar ketinggalan materi-materi atau tugas-tugas yang belum tuntas. Nah sekarang ibu kasih kertas, Pak Hari nanti silakan menuliskan tugas-tugas yang belum kamu kerjakan beserta kamu akan mengerjakan dan menyelesaikannya tanggal berapa. Dan setelah itu kamu tuliskan satu kata atau beberapa kata yang membangkitkan semangat kamu, membangkitkan motivasi kamu, ya. Setelah itu kamu kasih lagi ke ibu. Ya, silakan kamu tulis. Terima kasih Pak ya. Ya, banyak ya tugas-tugasnya ya, ada sosiologi, sejarah, PKN, akurat, PKW, seni budaya. Nah, kamu telah menuliskan bahwa kamu akan menyelesaikan dalam 1 minggu ke depan ya. Oke, apakah bisa? Bisa. Ini sudah boleh Pak terima. Terima kasih ya Nak ya atas tugas yang telah kamu tulis di sini. Berarti kamu akan menyelesaikan dalam 1 minggu ke depan ya? Iya Bu. Ya, terus nah di sini kamu menuliskan apa nih, motivasi ya. Masya Allah, hebat nih Fahri ya. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk membuat perubahan di masa depan. Wah keren nih Fahri nih. Apa nih maksud motivasi ini yang membuat kamu menulis di sini sebagai bentuk motivasi diri kamu apa? Jadi saya menginginkan masa-masa sekarang itu sebagai masa lalu saya. Jadi saya ingin menganggap setelah saya keluar dari ruangan ini itu udah jadi masa depan saya. Saya nggak mau ngeliat lagi masa-masa kemarin-kemarin yang memang saya pemalas, saya nggak mau mengerjakan tugas, itu udah mau saya buang jauh-jauh. Jadi saya ingin fokus yang ada di depan saya. Wah keren ya. Ya semoga dengan apa yang ibu inginkan dari Fahri lebih rajin. Fahri sudah mengurangi bermain gamesnya sehingga tidak larut malam lagi. Pasti nanti pembelajaran akan lebih enak ya, kamu tidak ngantuk, terus kamu bisa mengikuti semuanya dengan baik, tugas-tugas jadi tidak terteter gitu ya, semua dikerjakan dan orang tua pasti senang. Iya. Gitu. Nah kamu menulis juga di sini aku bisa asal aku mau. Nah ini bagus sekali ya quotes yang kamu buat, dan ibu ingin kamu berbicara ya, kamu lapaskan sambil kamu memejamkan mata, bahwa kamu sambil membayangkan aku bisa asal aku mau, tapi kamu membayangkan bahwa seakan-akan kamu harus bisa gitu, kamu harus bisa melewati ini semua gitu ya. Silakan kamu memejamkan mata sambil mengucapkan ini selama 30 detik ya. Oke, silakan. Aku bisa asal aku mau. 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 Baik. Bagaimana perasaannya setelah kamu menghayati apa yang kamu tulis, lalu kamu membayangkan langkah ke depannya apa yang kamu hayati? Saya hayati, saya lebih merasa sibuk, lebih merasa lega juga. Karena kan saya memejamkan mata, saya membayangkan kalau misalkan saya dari kemarin nggak seperti ini, saya sekarang pasti udah enak karena saya udah paham materi, saya sudah selesai semua tugas. Tapi saya nggak akan menyesal itu karena saya mulai sekarang saya harus fokus ke depan. Ya, baik ya, bagus ya. Berarti apa yang kamu tuliskan di sini, motivasi dalam diri kamu membuat timbul motivasi yang akan membuat kamu akan melangkah. Setelah kamu selesai prosesi konseling ini ya, kamu keluar dari ruang BK, kamu harus mempunyai azam bahwa saya harus bisa melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, untuk orang tua, untuk
bisa membuat bangga mereka, membuat bangga guru-guru gitu ya. Tinggalkan masa lalu kamu seperti yang kamu bermain game sampai lalu malam, tinggalkan semuanya itu dan kamu fokus menatap masa depan kamu. Bahwa kamu sebentar lagi mau lulus SMA, sebentar lagi kamu mau kuliah, harus punya tanggung jawab yang harus kamu ambil di kemudian hari. Lakukan yang terbaik buat diri kamu. Oke, bisa ya Fahri ya? Ya nanti untuk teknik tadi yang respon positif nanti akan dikolaborasikan dengan orang tua. Fahri nanti akan mendapatkan checklist ya jika Fahri melakukan yang terbaik ya, kamu sudah masuk PJJ, kamu mengerjakan tugas. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan sekali itu langsung silang. Ya. Oke, baik, sepakat? Sepakat Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, silakan kamu sampaikan kesan-pesan dan juga refleksi dari konseling individual yang telah kita lakukan pada siang hari ini. Pesan dan pesan saya setelah dari awal tadi saya masuk di ruangan ini, saya langsung merasa kayak takut, sejujurnya takut Bu, karena kan saya tahu selama ini saya salah dan saya bingung harus menjelaskan apa sama Ibu. Tapi setelah saya sudah mulai ngobrol sama Ibu, saya mulai berpikir terbuka kalau di sini saya harus jujur, karena jika saya jujur pasti saya lebih lega dan bisa berubah apa yang seharusnya saya perbaiki. Dan setelah saya melakukan itu, alhamdulillah saya merasa berbeda. Sebelum saya masuk ruangan ini, sebelum saya masuk saya ngerasa takut, saya ngerasa kaget. Tapi mulai sekarang saya udah merasa ya oke, setelah keluar dari ruangan saya adalah Fahri yang harus berubah dari apa yang orang-orang tahu selama ini. Iya, baik. Terima kasih Fahri atas jawaban yang itu yang Ibu harapkan, jawabannya bahwa Fahri itu pasti bisa, Fahri itu mampu melakukan ini semua dan bisa menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi ya. Oke, setelah ini Fahri ada evaluasi ya yang harus kamu isi, ada 4 poin nanti kamu isi dari hasil konseling individu ini ya. Nah setelah ini kita tetapkan kembali kapan kita akan melakukan konseling individu lagi Fahri? Mungkin seminggu lagi ya. Oke, baik. Ibu akan melihat perubahan yang kamu alami setelah mengikuti proses konseling individu yang kedua ini. Nanti yang ketiga kita ketemu lagi 1 minggu ke depan. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Fahri? Saya menyampaikan banyak terima kasih sih Bu sama Ibu, karena kan selama ini saya juga bingung harus cerita ke siapa, harus pulang sama siapa. Jadi setelah Ibu panggil saya ke ruangan ini untuk ngobrol berdua sama Ibu, alhamdulillah saya bisa jujur, bisa terbuka. Dan setelah saya terbuka pun saya rasa jadi lega, karena semua beban saya mungkin sudah terluapkan di sini ya Bu. Dan nanti setelah saya keluar ya seperti apa yang saya bilang tadi, saya jadi apa ya Bu, jadi pengaruh positifnya tuh ada banget. Iya, baik. Makasih banyak buat alhamdulillah. Iya, saya senang sekali Fahri ya, kamu senang mengikuti pelayanan konseling individual ini. Nah setelah ini kamu pulang ke rumah, kamu bicara sama orang tua, kamu peluk mereka bahwa kamu janji akan berubah, kamu akan mengikuti proses pembelajaran daring dengan baik, tugas-tugas diselesaikan, dan juga kamu akan mengurangi ya bermain games sampai dengan larut malam, sehingga jam tidur kamu itu nanti akan berubah menjadi lebih baik lagi. Oke Fahri? Oke, kita tutup dengan doa ya, silakan dipimpin doa lagi. Oke. Sebelum saya menyelesaikan sesi konseling kali ini, ada baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Fahri atas kehadiran yang kamu datang ke sini ke ruang BK. Dan alhamdulillah kamu juga sudah ada rasa senang ya dengan mengikuti layanan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya, dan terutama buat diri kamu sendiri ya. Terima kasih Fahri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ya.